Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hizbul Watan. Berikut ini ada informasi terbaru dari Kemendikbudristek RI terkait pendaftaran P3K Guru tahun 2021. Nah, di website resminya di kemendikbud.go.id itu ada informasi terbaru. Yang pertama adalah alur seleksi. Nah, di sini kita lihat di sini ternyata semua guru honorer sekolah negeri, honorer THK 2, kemudian guru honorer sekolah swasta, kemudian guru yang belum menjadi guru tapi lulusan PPG prajabatan, itu semuanya diwajibkan membuat akun, diwajibkan melakukan pendaftaran dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 22 Juli 2021. Ada ataupun tidak ada formasinya, semuanya membuat akun, kemudian mendaftar di sscsn.bkn.go.id. Setelah nanti membuat akun, kemudian login di pendaftaran. Jika sudah verbal kualifikasinya, pada tahun sebelumnya kan ada itu verbal ijazah. Nah, yang sudah melakukan verbal ijazah di info GTK, dia boleh memilih langsung formasi. Namun ada juga guru yang belum melakukan verbal ijazah, itu melakukan verbal terlebih dahulu. Dengan login di info GTK-nya, itu kurang lebih di prosesnya 3 hari. Jadi segera dicek apakah ijazahnya sudah di verbal atau belum. Jika belum, segera lakukan verbal di info GTK karena prosesnya itu durasinya kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari kemudian sudah di approve oleh admin pusat, itu boleh login kembali di pendaftaran kemudian memilih formasi. Nah, seperti biasa, jika dia sudah memilih formasi dan dia berkesempatan ikut di tes pertama, dia melakukan tes. Kemudian jika tidak lulus, dia mengikuti tes kedua. Kemudian begitu juga dengan tes ketiga. Jadi informasi pentingnya di sini adalah semua melakukan pendaftaran akun di tanggal 1 Juli sampai dengan 22 Juli 2021. Tanpa memperhatikan ada atau tidak adanya formasi di daerahnya. Ya, ini informasi terkait verbal ijazah. Pastikan ijazah latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui info GTK. Jika belum, verifikasinya juga melalui info GTK. Jadi alamatnya di info.gtk.kemendikbud.go.id. Nah, setelah membuat akun dan sudah mendaftar dan ijazahnya sudah di verbal, itu boleh melakukan pemilihan formasi. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada tanggal penting, itu seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini tanggal 2 sampai dengan 27 Juli 2021. Ya, adapun administrasi yang di unggah yaitu ada KTP elektronik asli, pas foto, ijazah, jika memiliki sertifikat pendidik diunggah juga, jika tidak dikosongkan saja. Ya, ada juga yang bertanya apakah tempatnya boleh diunggah di sertifikat pendidik. Tidak usah. Jadi jawabannya tidak usah, dikosongkan saja karena boleh lanjut walaupun tidak terisi di sertifikat pendidik. Namun jika ada sertifikat pendidiknya wajib mengunggah supaya nanti di seleksi kompetensi bisa dapat memperoleh nilai 100 dari kebijakan afirmasi. Ya, begitu juga nanti bagi pendaftar yang penyandang disabilitas, dia membuat surat keterangan dari dokter, kemudian juga mengirimkan tautan atau link video singkat menunjukkan kegiatan sehari-hari. Ya. Nah, di sini juga tidak kalah pentingnya informasi mengenai linearitas ijazah, jurusan di ijazah, dan sertifikat pendidik. Jadi yang diperhatikan terlebih dahulu, yang pertama itu harus sertifikat pendidiknya. Jika ada sertifikat pendidiknya, jurusan atau formasi yang dipilih itu harus sesuai dengan sertifikat pendidik. Nah, jika tidak mempunyai sertifikat pendidik, barulah jurusan atau formasi yang dipilih itu sesuai dengan jurusan yang ijazah atau kualifikasi pendidikan yang ada di ijazah.
Jadi ini yang masih banyak simpang siur. Bagaimana jika ijazah saya ini, sertifikat pendidik saya ini boleh mendaftar ini atau tidak? Nah, ketentuannya di sini administrasi, verifikasi administrasi itu nanti yang dia lihat pertama kali adalah sertifikat pendidiknya. Jika sertifikat pendidiknya sesuai dengan formasi yang dilamar, itu berarti lolos seleksi administrasi. Nah, jika tidak ada sertifikat pendidik, boleh mendaftar sesuai dengan ijazahnya, jurusan ijazahnya dengan formasi yang dilamar. Nah, jika sertifikat pendidiknya berbeda jurusannya dengan ijazah S1-nya atau kualifikasi pendidikannya, kita mendaftar sesuai jurusan di sertifikat pendidik dulu. Iya. Jadi tidak berdasarkan kualifikasi S1-nya. Seperti itu. Ya, selanjutnya seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi pertama itu direncanakan tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021. Nah, yang boleh mengikuti seleksi pertama ini adalah guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri. Kemudian tenaga honorer S kategori 2 di database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Adapun bobot dan durasi soal seperti ini. Jadi soalnya itu seperti ini, kompetensi teknis butir soal 80 sampai 100, manajerial 25, sosiokultural 20, kemudian pertanyaan wawancara 10. Jadi jumlah soalnya 135 sampai dengan 155 soal. Waktu untuk mengerjakan soal kompetensi teknisnya 120 menit, 2 jam, manajerialnya 25 menit, sosiokulturalnya 15 menit, kemudian pertanyaan wawancara tetapi dijawab secara tertulis di dalam tes itu 10 menit. Jadi ini ada tes wawancara tetapi bukan tatap muka. Jadi pertanyaannya ada di dalam soal, kemudian kita jawab langsung di dalam soal tersebut secara uraian. Jadi waktunya kurang lebih 170 menit. Nah, bobot penilaian di kompetensi teknis ini 60%, selain kompetensi teknis adalah 40%. Nah, selain itu ada kebijakan afirmasi. Jika dia memiliki sertifikat pendidik, maka mendapatkan tambahan nilai 100% nilai kompetensi teknisnya. Yang kedua, berdasarkan usia. Jadi mendapatkan juga afirmasi 15% mendapatkan tambahan nilai jika umur peserta itu di atas 35 tahun dan aktif di dalam Dapodik selama 3 tahun terakhir. Kemudian disabilitas. Nah, disabilitas ini mendapatkan 10% dari kompetensi teknis. Dan yang terakhir itu guru honorer THK 2 itu mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Iya. Kemudian nanti setelah tes seleksi pertama selesai, kemudian masih ada formasi yang kosong, tidak terisi, dilakukanlah pemilihan formasi yang kedua oleh pendaftar yang tidak lulus dan oleh pendaftar seperti guru honorer di sekolah swasta dan alumni pendidikan profesi guru yang belum mengajar. Itu di tanggal 18 sampai dengan 24 September 2021. Nah, jika ujian seleksinya tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2021. Setelah dilakukan seleksi kompetensi kedua, namun masih ada formasi di seluruh Indonesia yang kosong, maka akan dilakukan tes seleksi ketiga diawali dengan pemilihan formasi ketiga tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Ujian seleksinya tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021. Namun ini di seleksi ketiga ini bebas antar wilayah dimanapun itu, jika ada formasi kosong boleh daftar dan ikut seleksi ketiga ini. Adapun mengenai pendaftaran, pembuatan akun, pemilihan formasi, mengunggah dokumen P3K Guru tahun 2021 ini, saya akan unggah video selanjutnya. Jadi akan ada simulasi
dari pendaftar real untuk membuat akun, memilih formasi sampai dengan unggah, kemudian sampai dengan mencetak kartu ujiannya itu saya akan unggah di video selanjutnya. Ya, informasi yang tidak kalah pentingnya yang perlu diingat dari informasi ini adalah semuanya wajib membuat akun ya terlebih dahulu. Jadi ada ataupun tidak ada formasinya, kemudian guru honorer negeri, swasta, K2, kemudian lulusan PPG itu wajib di awal ini membuat akun dan mengikuti pendaftaran dan mengikuti seleksi administrasi. Yang berbeda itu adalah tesnya, kapan waktu tesnya itu yang berbeda. Tapi waktu pendaftaran, pembuatan akun itu semuanya serentak, yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 22 Juli tahun 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.